Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Maroko, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Dan kalau engkau percaya engkau akan diselamatkan, engkau tidak percaya engkau akan dihukum. Yesus sudah berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kisah Rasul 4 ayat 12, Petrus berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Mantap. Dan Alkitab mengatakan dalam Yohanes 3 ayat 36, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Mantap. Puji nama Tuhan. Jadi kita juga melalui Rasul Paulus mengatakan dalam Roma 10 ayat yang ke-9 10, dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Jadi semoga Tuhan menolong kita untuk memilih yang terbaik dalam hidup ini. Doa dan harapan saya di pagi ini, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman menyertai setiap kita. Mantap! Puji nama Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Terima kasih di pagi ini, biarlah pertolongan Roh Kudus senantiasa ada dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Yohanes 16 ayat 13 sampai 15, demikian bunyi firman Allah. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu didengarnya itulah yang akan dikatakan, dan Ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. 14. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. 15. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata kepadamu, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Haleluya, puji nama Tuhan. The Holy Spirit, pertolongan Roh Kudus bagi setiap orang yang percaya. Kita tahu bagaimana caranya Roh Kudus menolong melalui ayat ini. Roh Kudus menolong kita dengan cara, kalau Anda bisa baca dalam Roma 8, kadangkala kita tidak dalam kesedihan hati, dalam kepenatan hati, mulut kita tidak lagi bisa mengucapkan kata-kata. Tapi tiba-tiba ketika kita berdiam diri, tiba-tiba kita menangis. Ada sesuatu lawatan Tuhan yang begitu luar biasa. Ada sesuatu, padahal kita nggak ngomong apa-apa sama Tuhan. Di sini Roh Kudus yang membantu kita untuk menyampaikan permohonan-permohonan doa kita kepada Bapa di surga. Sehingga kesedihan hatimu, kegelisahan hatimu, ketakutanmu, kekhawatiranmu dengan kehadiran Dia, engkau merasakan hadirat Allah, kedekatanmu kepada Tuhan, membuat engkau merasakan aliran kuasa Tuhan yang begitu kuat. Sehingga engkau hanya bisa menangis dan menangis dan menangis dan menangis. Tiba-tiba air mata sudah mengalir. Kenapa? Allah melawati engkau. Dengan bantuan Roh Kudus, Dia mampu menyampaikan ungkapan hati yang tidak engkau ungkapkan melalui perkataan dan melalui perkataanmu, tapi Roh Kudus mampu mengungkapkan itu di hadapan Bapa. Semoga kita, kalau kepenatan hati kita dalam kepenatan kita tidak bisa ngomong lagi apa-apa, berdiam dirilah di bawah kaki Tuhan. Karena Roh Kudus akan membantu kita, akan memberikan pertolongannya kepada kita, agar kita dapat melakukan segala sesuatu. Dan yang kedua, Roh Kudus mengajarkan kita firman Tuhan Yesus. Jadi Roh Kudus itu mengajar kita tentang firman Tuhan Yesus.
Yohanes 14 ayat 26. Dan kita tahu bahwa Roh Kudus akan menolong kita dan melakukan segala sesuatu untuk kita melakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Keterbatasan kita mengingat, keterbatasan kita mungkin memorize sesuatu. Saya suka menghafal ayat-ayat, tetapi kadangkala di tengah-tengah saya menghafal ayat itu, ada banyak kali kalau saya sudah berpindah dari sana ke sana ya, misalnya berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, yang tidak berdiri jalan orang berdosa. Kan salah itu ya, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, kira-kira di situ Tuhan akan mengingatkan kita bahwa salah ya. Jadi dia akan mengajar kita tentang sesuatu, tetapi kita harus berani memperkatakan firman Allah itu. Karena di ayat yang kedua, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada waktunya, yang daunnya tetap hijau, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, ketika Tuhan mengingatkan pengajaran ini kepada kita, bahwa kita tahu bahwa kita disebut berbahagia apabila kita tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, kita tidak melakukan apa yang melanggar kehendak Tuhan. Kita akan disebut seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Itu ayat 3 sore itu. Itu Roh Kudus mengatakan kepada kita. Dan kita ingat, kalau ayat 2-nya tadi saya katakan ayat 3, itu ayat 3 ayat 2-nya, tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Itulah kadang-kadang ketika kita menghafal ayat, kita bisa loncat sana loncat sini. Tetapi ketika kita mau mengurutkan Tuhan mengajar kita untuk sesuatu yang baik, untuk sesuatu yang memberikan kemuliaan. Sehingga ketika kita diajar oleh Roh Kudus, kita melakukan apa yang diajarkan kepada kita. Kalau Tuhan ajarkan kita jangan berdiri jalan orang berdosa, ya jangan berdiri. Jangan duduk dalam kumpulan pencemooh, jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Jangan melakukan yang jahat, ya jangan lakukan. Dan ketika kita melakukan yang jahat, ya, saya yakin dan percaya Roh Kudus akan mengingatkan kita, akan menolong kita. Simon, saya yakini setiap orang yang punya Roh Kudus di dalam hidupnya, pasti ketika dia mau melakukan hal yang jahat, hatinya akan berdebar-debar. Karena apa? Semakin kencang Anda mau melakukan, dia akan semakin mengingatkan kita. Supaya apa? Kita kembali kepada pengajarannya. Supaya ketaatan kita betul-betul ketaatan yang suci, ketaatan yang betul-betul takut akan Dia. Takut akan Dia itu kan menjauhkan kita dari segala dosa. Dan itu sebabnya perlu Roh Kudus mengajar kita. Lalu yang ketiga, kata firman Allah, bahwa Roh Kudus mengaruniakan kasih Allah di dalam hati kita. Roma 5 ayat yang ke-5. Jadi ketika kita melihat nanti, karena ini ada 2 seri, saya akan membacakan lagi nanti sore, maksud saya. Jadi mengaruniakan kasih Allah di dalam hati kita. Artinya ketika Tuhan mengaruniakan kasih Allah dalam hati kita oleh Roh Kudus, jadi jangan pernah merasa hebat kalau Anda bisa mengasihi, bisa mengampuni, bisa melakukan hal-hal yang luar biasa, bisa melakukan kebaikan, kemurahan, dan bisa melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan pikir itu kekuatan. Itu dikaruniakan Tuhan melalui Roh Kudus kepada kita. Dan itulah sebabnya kita harus bangga memiliki Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan jangan biarkan Dia keluar dari hidupmu. Seperti si
si Daud yang membiarkan Roh Kudus keluar dari hidupnya. Makanya di dalam Mazmur 51 ayat 13 dikatakan, janganlah membuang aku dari hadapanmu, janganlah mengambil rohmu daripadaku, rohmu yang kudus daripadaku. Jadi kalau orang melakukan dosa, Tuhan buang dia. Dan itu terbukti penderitaan yang dialami, kesusahan yang dialami Daud, penderitaan lahir batin dialaminya, dan keluarganya diporak-porandakan. Tapi ketika dia minta ampun kepada Tuhan, dan perkataannya dikatakan, jangan membuang aku dari hadapanmu. Kalau orang terbuang dari Tuhan, tidak ada lagi Roh Kudus, apa yang mau kita lakukan? Pertolongan hilang sama sekali dari Tuhan. Damai hilang, sukacita hilang, kasih hilang, iman hilang. Tetapi Roh Kudus, ketika engkau datang menyerahkan diri kepada Tuhan, minta ampun kepada Bapa di surga dalam nama Yesus, dia akan kembali. Karena dia ini, tubuh kita ini baik Roh Kudus, dia suka tinggal bersama dengan kita. Karena dia tahu kita ini manusia yang lemah. Kita tahu kita manusia yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Dan itu sebabnya Tuhan menganugerahkan Roh Kudus dan mendiami hati kita. Dan bukan itu saja, Bapa, Anak, dan Roh Kudus tinggal di dalam kita, orang-orang yang percaya. Itu sebabnya Yesus berkata, abide in me and I in you. Jadi kalau tinggal dalam kita tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kita, everything is okay. Dan dia juga berkata, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal di dalam pokok anggur itu, demikian juga kamu, kalau kamu tidak tinggal di dalam Yesus, kita tidak akan bisa berbuah. Semoga kita adalah orang-orang yang tetap melekat kuat di dalam Tuhan, dan semoga tetap Roh Kudus menolong kita dalam perjalanan hidup ini sampai kita bertemu muka dengan Bapa di surga. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan pertolongan Roh Kudus senantiasa ada dalam hidup kami bagi orang yang percaya. Terima kasih. Kalau engkau sakit, angkat kedua belah tanganmu, mari kita berdoa. Percayalah bahwa Tuhan mampu menolong engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sakit penyakit yang mereka derita, apapun itu, aku perintahkan dalam nama Yesus, keluar. Dan oleh bilur-bilur daripada Tuhan Yesus, engkau sembuh. Oleh kuasanya engkau sembuh. Jamahan Tuhan hadir dalam hidup. Terima kasih buat pertolonganmu kepada mereka yang sakit. Dan kalau engkau mengalami masalah dalam hidupmu, datang pada Tuhan. Dia memberikan kelegaan. Matius 11 ayat 28. Dan kalau engkau orangnya, angkat kedua belah tanganmu, kita berdoa. Lihatlah tangan-tangan yang diangkat kepadamu, menyerahkan diri kami kepadamu Tuhan. Kami tahu Engkau adalah ahli dalam pertolongan, memberikan pertolongan. Engkau menolong Sadrak, Mesak, Abednego dari dapur api. Engkau menolong Daniel dari lubang singa. Engkau menolong Daud dari orang-orang Filistin. Dan ada banyak persoalan yang dialami oleh umatmu di akhir zaman ini. Memang kami tidak bertempur, mungkin tidak sedang mengalami proses iman yang seperti mereka. Tetapi ada masalah-masalah yang mungkin Tuhan Yesus yang tidak dapat kami atasi. Kami butuh Tuhan, kami butuh bantuan Tuhan, dan tolong mereka yang mengangkat tangan kepadamu, dan sehingga setiap kami muliakan Engkau karena pertolongan Tuhan yang kami nikmati. Setidak-tidaknya Tuhan, biarlah setiap kami dapat berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku sampai pertolongan itu. Karena ada proses yang harus kami jalani dalam hidup ini, dan biarkan kekuatan menyertai kami sampai pertolonganmu datang pada kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat kita melakukan aktivitas kita tentunya bersama dengan Tuhan. Doa dan harapan saya, Tuhan terus menyertai kita dengan disertai dari hidup kita takut akan Tuhan, dan ketaatan senantiasa menyertai kita. Mantap, mantap, mantap.